Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngasih kalian rekomendasi bacaan lagi. Untuk tema video rekomendasi buku kali ini adalah buku-buku yang punya tema makanan, jadi seputar kuliner gitu. Gue ngerasa tema satu ini tuh nggak begitu banyak ada ya, tapi sekalinya nemu bacaan dengan tema kuliner, gue ngerasa bacaan tersebut unik aja gitu, fun. Dan karena gue nganggep bacaan dengan tema kuliner tadi tuh fun, menyenangkan untuk dibaca, jadinya gue pengen nge-share beberapa judul dengan tema kuliner untuk kalian baca. Ada 5 rekomendasi buku, lumayan banyak, jadi ya langsung kita mulai aja. Yang pertama akan gue buka dengan satu buku kumpulan cerita dari Jepang. Jadi selain masuk ke tema kuliner, dia juga masuk ke genre J-Lit ya. Buku satu ini merupakan buku indie yang diterbitkan oleh penerbit Mai. Yes, apalagi kalau bukan beras dan cerita bergizi lainnya. Unik ya judulnya. Gue juga suka banget sama covernya. Nah, mungkin kalau kalian udah beberapa kali baca buku-buku dari penerbit Mai, kalian pasti tahu gitu kalau mereka sering banget nerbitin buku-buku kumpulan cerita seperti ini. Tapi biasanya tuh ada 2 kategori. Ada kumcer yang bener-bener dari satu autor aja atau dari satu penulis yang sama, atau kumcer yang modelnya tuh antologi. Jadi beberapa cerita pendek dari beberapa penulis pula. Nah, buku beras satu ini tuh masuk ke kategori yang kedua tadi. Gue bacain ya beberapa nama penulis yang masuk ke dalam antologi beras satu ini. Yang pertama ada Akutagawa Ryonosuke, ada Arishima Takeo, Hayashi Fumiko, Inuta Shigeru, Miyazawa Kenji, Nimi Nankichi, Akamoto Kanoko, dan Yumeno Kyosaku. Mungkin dari beberapa nama penulis tadi ada yang udah familiar ya dengan kalian, kalau memang sering ngikutin J-Lit terutama yang klasik mungkin. Oke, pastinya kumcer satu ini bertemakan kuliner dan makanan. Tapi biar lebih jelas, gue bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu kali ya. Beras adalah sekumpulan cerita pendek bertemakan makanan. Karya penulis-penulis yang besar pada masanya di Jepang. Mulai dari buah-buahan, bahan makanan, sampai permen dan gula-gula. Sepanjang kita hidup, makanan selalu menjadi saksi keseharian kita. Ia menutrisi, memberi energi untuk kita menjalani hidup sehari-hari. Dan terkadang memberi arti tertentu dalam hidup masing-masing orang. Makanan yang sama mungkin memberikan persepsi yang berbeda. 8 penulis dan 5 penerjemah akan menemanimu bersantap. Namun perlu diingat, tak semua makanan bergizi enak di lidah. Oke, sekarang judul-judul yang ada di kumpulan cerita satu ini. Yang pertama ada permen, kemudian setangkai anggur, sushi, pir liar, beras, permen karamel dan gula-gula, buah kesemak, jeruk, restoran dengan banyak pesanan, dan yang terakhir ada majelis perjamuan. Gue nggak akan bacain ceritanya satu-satu tuh kayak apa, karena ya mereka tuh cerita-cerita pendek, jadi takutnya akan spoiler. Intinya, kalau kalian nyari bacaan dengan tema kuliner dan kebetulan kalian suka sama bacaan-bacaan literasi Jepang, mungkin kalian akan cocok dengan beras satu ini. Dan kalau ditanya cerita favorit gue di beras itu apa, mungkin gue akan pilih restoran dengan banyak pesanan. Kalau nggak salah karya dari Miyazawa Kenji. Ceritanya lumayan absurd dan cenderung ada unsur cosmic horrornya sih. Menarik ya tuh, kuliner tapi cosmic horror. Kalau kalian penasaran, kalian bisa baca sendiri bukunya. Di dalamnya tuh bener-bener nano-nano, ada cerita yang warm banget, ada cerita yang lumayan absurd, sampai ada yang lumayan cosmic horror tadi. So ya, untuk rekomendasi pertama, beras dan cerita-cerita bergizi lainnya. Yang kedua, gue mau ngerekomendasiin sebuah komik. Jadi model rekomendasi di video satu ini ada 3 buku dan 2 komik. Untuk rekomendasi komik dengan tema kuliner pertama, gue akan pilih komik Gastronomel dari Gambar Nana. Komik satu ini tuh menceritakan tentang 4 tokohnya yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Mereka tuh ngekos bareng atau mengontrak gitu. Pokoknya intinya begitulah. Ada 4 tokoh yang berbeda banget antara satu sama lain, punya permasalahannya masing-masing, tapi ada satu benang merah yang menyatukan mereka semua, yaitu kecintaannya dengan memasak dan makanan itu sendiri. Kalau kalian nyari tipe-tipe cerita tentang kuliner yang lebih ke slice of life, kemudian wholesome, yang ringan, hangat, intinya yang gitu-gitulah, kalian bisa cobain Gastronomel dari Gambar Nana tadi. Gue sebenarnya nggak bisa terlalu banyak deskripsiin komiknya ya, karena ceritanya tuh slice of life banget, tipe-tipe cerita yang grounded yang akan ngebahas kuliner-kuliner yang kesannya tuh
mandir aja, tapi menyenangkan, hangat dan menyenangkan. Beberapa cerita yang ada di dalamnya tuh kayak eksperimen memasak, kemudian pergi ngunjungin kafe teh, kayak gitu sih. Gue pribadi tuh suka banget sama karya-karya dari Kanana. Dan kalau gue harus deskripsiin Gastronomel ini sendiri, itu tuh kayak tipe-tipe komik sosial medianya Kanana, tapi tanpa yang perpolitikan, tanpa yang permasalahan itu, tapi tetap kerasa hangatnya. Stylenya pun sekali lagi lebih mendekati yang komik-komik sosial medianya tadi. Dia berwarna, bener-bener full berwarna, bukan yang monokromatik atau limited color palette kayak judul-judulnya Kanana yang lain, Tomorrow I'm Going to End My Life atau Aku Bertemu Diriku yang 10 tahun. Nggak kayak gitu, lebih ke stylenya sama kayak yang sosial media, tapi full wholesome aja, ringan dengan makanan-makanan lokal yang bikin lapar sih. So ya mungkin itu aja untuk penjelasan rekomendasi kedua. Mudah-mudahan someday gue bisa bikin video pembahasan khususnya ya tentang komik satu ini. Tapi untuk sekarang kita lanjut dulu ke rekomendasi bacaan kuliner selanjutnya. Oke, sekarang kita balik ke novel lagi. Yang sekarang tuh gue campur antara tema kuliner dengan genre horor, yaitu Midnight Restaurant karya dari Daniel Ahmad. Blurb ceritanya tuh kayak gini. Saat jam antik di restoran bernama Hangareksa berdentang 12 kali, satu persatu dari mereka yang sedang menyantap makanan tersungkur dan meregang nyawa. Sandi yang baru beberapa menit masuk ke restoran itu segera lari keluar untuk mencari bantuan. Namun saat dia menoleh ke belakang, yang dia dapati hanya restoran sepi yang terpampang tulisan tutup. Itu keren banget sih, itu hook yang pertama kali bikin gue penasaran untuk baca Midnight Restaurant. Kemudian lanjutannya gini. Sepulang mengantar pesanan untuk restoran itu, Lukman sering dihantui sesosok perempuan tua berwajah beringas saat mengendarai mobil tua milik bosnya. Beberapa kali sosok itu menjadi penyebab kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Baru beberapa hari bekerja di restoran itu, kesehatan Nova menurun. Dia sering pingsan juga tak sadarkan diri. Dia pun sering mengalami kerasukan. Terparah, dia ingin mengakhiri hidupnya dengan loncat dari ketinggian. Baik Sandi, Lukman maupun Nova, ketiganya punya kisah yang sama. Mengalami nasib buruk saat bersinggungan dengan restoran Hangareksa, restoran dengan bangunan peninggalan zaman Belanda. Apa sebenarnya yang tersembunyi di sana? Apakah ketiga kisah itu saling berkaitan? Kamu bisa membuktikan sendiri, masuk dan perhatikan sekitar, kamu akan temukan jawabannya. Jadi di novel satu ini tuh kita semacam dikasih beberapa pengalaman horor dari beberapa tokoh yang berbeda, kesemuanya akan bersinggungan dengan restoran Hangareksa ini. Again, temanya kuliner. Kemudian setelah kita ikut merasakan teror yang tokoh-tokoh ini rasakan, kita akan menemukan ada semacam benang merah di antara kisah-kisah tadi. Nah, apa benang merahnya? Tentunya kalian bisa baca sendiri novelnya. Tapi mungkin untuk rekomendasi kali ini, gue mau kasih disclaimer. Gue sendiri banyak menemukan hal-hal yang kurang cocok dengan novel Midnight Restaurant. Tapi banyak juga poin-poin dalam ceritanya yang gue ngerasa keren gitu. Kayak yang dia masuk ke restorannya tadi, kemudian tiba-tiba banyak yang mati di sana, dia keluar dan ternyata restorannya tutup. Itu keren banget. Di beberapa bagian horornya tuh dapat banget kayak gitu. Suspense-nya dapat banget. Tapi menjelang akhir bukunya, rasanya tuh kayak dicampur aduk gitu ceritanya. Dalam konteks si penulis tuh kayak mencoba untuk memasukkan sebanyak mungkin subgenre horor ke novel horor satu ini. Yang gue pikir awalnya tuh cuma akan tipe-tipe cerita horor yang penampakan yang mungkin akan terkoneksi dengan asal-usul restoran Hangareksa, yang gue awalnya mikir hanya sekedar cerita thriller, pastinya kayak gitu sih. Gue mikirnya di awal begitu. Tapi kayak menuju akhir tuh dimasukin semua subgenre horor. Ada unsur cult dimasukin juga, ada unsur horor komedik dimasukin juga. Jadinya kayak terlalu ramai dan gak fokus gitu. Sekali lagi banyak banget hal yang gue ngerasa kurang cocok, tapi banyak juga poin-poin suspense yang horor banget di novelnya. Mungkin kalau gue mau komparasiin tuh hampir sama kayak pendapat gue soal Red Rising-nya Pierce Brown. Di sana gue juga ngerasa banyak menemukan kekurangan atau at least hal-hal yang gue nggak cocok lah, tapi banyak juga yang gue suka. Jadi mungkin 50-50 lah. Kalian bisa coba baca sendiri novelnya untuk tahu kalian cocok atau enggak. Tapi yang jelas ketiga cerita yang udah dideskripsiin di blurb singkatnya tadi, itu gue suka banget. So ya, kalau kalian lagi nyari rekomendasi bacaan kuliner dengan tema horor, kalian bisa coba Midnight Restaurant dari Daniel Ahmad. Oke, next kita balik ke rekomendasi komik dengan tema kuliner lagi.
Kalau tadi itu komik kuliner dengan satu cerita dari satu pengarang atau autor yang sama, yang ini gue pengen rekomendasiin komik antologi. Jadi komik dengan tema kuliner dari berbagai autor yang tergabung dari komunitas perakit komik Malang. Apalagi kalau bukan antologi kulinernya mereka. Gue baru beli komik satu ini di acara Peskom kemarin. Kalau kalian nonton video bukulnya, kalian pasti tahu mereka adalah salah satu komunitas komik yang aktif banget ya ngeluarin judul. Ini salah satunya, bukan judul mereka yang terbaru, tapi ya gue penasaran karena temanya yang unik tadi, yaitu kuliner. Ini juga antologi komunitas perakit komik pertama yang dimana di dalamnya Mas Weta Kartika itu ikut nimbrung di dalamnya. Untuk yang ini gue nggak bisa deskripsiin ceritanya satu-satu ya, sama kayak antologi Beras tadi, karena akan terlalu banyak dan terlalu lama. Komik-komiknya juga singkat pula, jadi kalian kalau penasaran bisa baca sendiri. Tapi gue akan sebutin judul-judulnya dan nama-nama autornya. Yang pertama ada Tumis Kangkung plus Jamur karya dari Aryono. Kemudian ada TikTok dari Deddy Kurniawan. Ada Bakuso Squad dari Raka Sasmaya. Dia tuh kayak cerita tokusatsu gitulah. Unik banget sih, unik banget. Kemudian ada Berhenti Dulu, Makan Yang Kenyang, karya dari Sandi Satya. Ada Jakiso, Ahmad Fadli. Sambal dari Abdul Kholis. Goyo Botman, karya dari Soniha. Queen Sweet Revenge, karya dari Eric Velka. Bubur Ayam dari Piarangga. Stand Up Comedy Pisang, karya dari Arul Alis Naik. Ini lucu banget sih, ini absurd banget. Sama kayak judulnya, nyeritain soal stand up komedian, dia tuh pisang. Absurd banget tapi lucu sih. Kemudian ada Teratai Merah, Civil War, karya dari Reza Erwicak. Dan ada Mukbang, karya dari Mas Weta Kartika. Yang karyanya Mas Weta tuh horor. So ya kalau kalian lagi nyari bacaan komik lokal dengan tema kuliner yang rasanya tuh nano-nano, kalian bisa cobain antologi kulinernya Perakit Komik Malang. Oke, sekarang terakhir, menurut gue ini adalah satu bacaan dengan tema kuliner terbaik yang pernah gue baca. Selama ini, gue sih berharap akan nemuin buku dengan tema kuliner lain yang jauh lebih oke ya ke depannya. Tapi ya untuk saat ini, judul satu ini yang juara, yaitu Aruna dan Lidahnya, karya dari Laksmi Pamuncak. Gue gak akan babi bu soal novel satu ini, gue akan straightforward aja, deskripsiin secara singkat. Dan mungkin kalau kalian penasaran dengan pembahasannya yang jauh lebih dalam, kalian bisa tonton video pembahasan khususnya yang udah gue bikin sebelumnya dan udah tayang juga, jadi dicari aja nanti di channelnya Sudut Koma. Yang jelas Aruna dan Lidahnya adalah satu novel dengan tema makanan yang tokoh utamanya tuh menarik banget, yaitu seorang ahli epidemiologi yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus flu unggas di Indonesia. Tokoh utama kita, Aruna, merupakan seorang foodies yang suka banget mengeksplor makanan dengan teman-temannya. Nah, ada satu waktu di mana kasus flu unggas tuh menyebar ke seluruh Indonesia, mungkin kalian juga ngasing, dan Aruna ditugaskan untuk menyelidiki beberapa kasus di beberapa titik di seluruh Indonesia. Nah, di sepanjang perjalanan tadi, di jam istirahatnya, Aruna akan memanfaatkan waktu kosongnya tadi untuk eksplor kuliner di seluruh Indonesia. Dan kebetulan teman-temannya yang suka kuliner tadi tuh ikut. Gue tadi sempat ngomong kalau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tuh foodies, tapi kalau gue boleh deskripsiin ya, mereka tuh lebih dari itu. Setiap mereka ngulik suatu makanan, mereka tuh nguliknya detail banget. Apa yang dia suka, apa yang menonjol dari makanan tadi, apa yang dirasa kurang, dan sebagainya. Gue juga mau apresiasi kepenulisan dari autornya itu sendiri. Gue ngerasa pertemanan di dalam novel Aruna dan Lidahnya tuh adalah salah satu kepenulisan pertemanan yang gue suka banget sih. Jarang banget gue dapetin yang sedalam ini, yang segrounded ini, yang seasik ini, yang dekat sekali sih intinya. Selain tema makanannya tadi, kalian juga akan dapat tema politik, tema korupsi, dan masih banyak lagi dari aspek novelnya yang lain, yaitu soal flu unggas tadi. Mungkin itu aja, gue nggak akan deskripsiin novel satu ini lebih panjang lagi. Sekali lagi, kalau kalian penasaran, review lengkapnya udah gue bikin di video terpisah, kalian bisa tonton yang itu. Tapi yang jelas, alasan kenapa novel Aruna dan Lidahnya merupakan satu bacaan dengan tema kuliner terbaik yang pernah gue baca adalah kejeniusan penulis yang bikin kedua tema utama dalam novelnya bener-bener seimbang. Kalau kalian mikir tema kulinernya akan jadi jauh lebih receh daripada politiknya,
Nggak sama sekali. Aspek kuliner dalam novel Aruna dan Lidahnya tuh bisa dibikin secomplicated kalau kita lagi ngebahas politik, dan unsur politiknya sendiri bisa dibikin sangat menarik sebagaimana kalau kita lagi ngulik makanan. Beneran deh, kalian harus baca. Ini merupakan salah satu novel Indonesia terbaik yang pernah gue baca, so ya wajib dicoba. So ya itu tadi untuk video rekomendasi buku dengan tema kuliner. Di antara kelima buku tadi, kira-kira mana yang paling bikin kalian penasaran? Yang jelas kalau kalian mau nyoba bacaan-bacaan yang udah gue sebutin tadi, hati-hati ngiler. Dan diharapkan udah kenyang makan. Karena seriusan waktu gue baca Aruna dan Lidahnya tuh, gue langsung pengen makan bebek Sinjai. Wah, ngiler banget sih, ngiler. Kalau kalian punya rekomendasi bacaan dengan tema kuliner lain pun, bisa kasih rekomendasinya di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.